Oke teman-teman, sudah pasti ya PPh final 0,5% UMKM diperpanjang teman-teman ya. Gue sudah menang Pocari Sweat ya. Siapa yang bertaruh dengan gue Pocari kemarin silahkan kirim ke rumah gue Pocari Sweat ya. Bercanda guys ya. Oke, jadi taruhan gue sudah menang karena sudah yakin pasti diperpanjang dan betul-betul diperpanjang. Cuman sayang sekali hanya diperpanjang 1 tahun saja ya. Jadi bercanda-bercandaannya Sri Mulyani nggak apa-apa lah ya, kita ikutin aja teman-teman ya. Oke. Pertanyaannya adalah apakah hanya untuk orang pribadi saja atau bisa juga untuk badan? Kan selama ini kita tahu orang pribadi itu 7 tahun orang pribadi, 4 tahun untuk CV maupun PTP, 3 tahun untuk PT ya. Nah, sepemahaman gua kayaknya hanya untuk orang pribadi. Oke, hanya untuk orang pribadi dan sudah pernah gue sebutkan di video-video gue sebelumnya. Kenapa badan nggak dapat? Karena akan terjadi kekacauan. Badan itu sudah beberapa kali, sudah banyak badan yang sudah habis masa jangka waktunya. Kan 4 tahun tuh. 4 tahun sejak 2018 kan? 18, 19, 20, 21. Tahun 2022 sudah banyak PT yang atau CV yang berganti pakai PPh umum. Kemudian sekarang lu mau perpanjang 1 tahun? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi badan itu pendapat pribadi gua itu tidak mendapat fasilitas perpanjangan satu tahun bagi UMKM 0,5% ini ya. Jadi hanya untuk orang pribadi, itu pemahaman gua. Karena akan kacau balau kalau badan juga dapat. Ini hanya untuk orang pribadi. Ini sebagai sambutan, sebagai respon dari pemerintah atas kekacauan yang ditimbulkan oleh gua ya, oleh Pak Maman, Menteri UMKM, oleh Pak Rinto, IWPI, kita-kita yang ributin ini ya. Kalau nggak ribut ya nggak jadi diperpanjang. Kemudian banyak juga orang bertanya, 7 tahun ini sebenarnya 7 tahunnya diubah jadi 8 tahun atau 7 tahun plus 1 tahun perpanjangan, 1 tahun fasilitas gitu kan. Beda loh ya. Kalau dia 7 tahun berubah jadi 8 tahun, berarti kan orang-orang yang baru bikin NPWP kan menjadi 8 tahun. Tetapi kalau 7 tahun plus 1 tahun, berarti kan akan ada suket khusus untuk perpanjangan 1 tahun. Kemudian orang-orang baru bikin NPWP tetap 7 tahun untuk orang yang baru bikin NPWP gitu kan. Nah, jadi ini ada sedikit kebingungan dan kita tunggu hasil PP-nya ya. Kita tunggu peraturan pemerintah penggantinya nanti, pengganti PP 55 ya. Akan ada PP baru atau PMK. Kita tunggu aja. Oke. Sejauh ini itu aja yang gue dapat ya. Jadi Pak Ibu Sri Mulyani dengan muka yang sangat-sangat murung, dengan muka yang sangat-sangat serius dan tidak ada canda tawa sama sekali ya, mengatakan keberpihakan ya, keberpihakan kesekian kali, ada kali 20 kali dia bilang keberpihakan ya. Menurut gua sih kalau berpihak sama rakyat, tanya dong sama rakyat. Ya nggak teman-teman ya? Kalau dia berpihak sama rakyat, tanya kepada rakyat. Rakyat ini maunya apa? Ya kan? Melalui siapa dia bertanya? Gampang, melalui Menteri UMKM Pak Maman ya. Pak Maman sudah bilang kok, kita pengen diperpanjang dan dipermanenkan, bukan cuma diperpanjang gitu kan. Gampang kok. Rakyat maunya apa tuh gampang. Tinggal tanya kepada rakyat, lu maunya apa? Rakyat beres ya. Tinggal bikin diskusi publik ya, undang orang-orang kayak gue gitu kan. Oke, jadi kita mah tegas pengen mau diperpanjang gitu kan. Nah, dan kita persilakan tarifnya diatur gitu kan. Tarif silakan diatur gitu loh. Eh, Sedangkan orang-orang yang tidak suka dengan PPh final, toh dia memang sudah dikasih kesempatan, dikasih fasilitas untuk boleh memilih PPh yang non final, yang pakai pembukuan atau pakai norma, boleh memilih gitu kan. Tetapi janganlah dihilangkan kemudahan bagi PPh final ini gitu kan. Akar masalah dari UMKM bukan masalah perpanjangan PPh finalnya. Akar masalahnya adalah kemudahannya yang menjadi hilang, kerepotannya yang menjadi hilang, ya kan? Kemudahan kesederhanaan yang menjadi hilang ya, menjadi repot, menjadi ribet, menjadi ribet gitu kan? Itu Bu akar masalahnya Bu Sri Mulyani ya, tetapi dia tidak menyentuh sama sekali akar masalahnya, gitu ya. Jadi orang yang baru bikin PP bagaimana? Apakah 7 tahun atau 8 tahun? Jawabannya adalah tunggu PP ya, tunggu peraturan pemerintah bagaimana update-nya. Kemudian, apakah perlu mencetak suket PP 55 terbaru, di mana 7 tahun berubah jadi 8 tahun, ataukah mencetak suket PP yang baru, yang khusus 1 tahun doang? Nah, kita belum tahu ya. Jangan-jangan dia akan dikasih satu menu khusus yang namanya surat keterangan PP yang terbaru ini, yang mana hanya khusus 1 tahun. Jangan-jangan begitu. Wah, kacau balau lagi kalau begitu ya. Tetapi ya ikuti aja pemerintah ya. Kita tunggu aja bagaimana PP-nya. Nah, sekarang bagaimana bagi teman-teman Anda yang orang pribadi, yang bermain di industri jasa, yang selama ini lu sudah mencetak suket,
untuk customer kemudian dipotong PPh 0,5%, sedangkan kan ini PP belum pasti nih. Kalaupun PP turun di Desember belum tentu, DJP online sudah ready ya. Januari DJP online belum tentu sudah ready, walaupun elu eee sudah mendapatkan fasilitas tambahan 1 tahun, gitu kan. Nah, jadi dengan adanya ketidakpastian ini, bagaimana invoice Januari Anda? Bagaimana Januari Anda membuat invoice, kemudian apakah pihak sana, pihak lawan transaksi akan memotong PPh 0,5% atau memotong PPh 2321. Nah, itu nasib lu teman-teman ya, Anda UMKM nasib lu, tunggu aja teman-teman ya, tunggu aja ya. Jadi bagi Anda di industri jasa, tunggu aja aturan terbaru. Mudah-mudahan PP-nya segera terbit ya. Kalau nanti kita bisa cetak ulang suket PP 55 yang menjadi 8 tahun, itu beres. Atau ada menu untuk mencetak suket PP terbaru dengan tambahan 1 tahun, itu juga beres ya. Tetapi kalau tidak bisa, tidak ada suketnya, maka terpaksa Anda ini akan dipotong PPh 23 atau 21 yang non final, kemudian lu bayar sendiri PPh 0,5%, lu hanguskan yang tadi PPh 23, 21 itu ya. Tapi kan anyway, Januari, Februari kan biasanya UMKM masih di bawah 500 juta ya. UMKM itu masih di bawah 500 juta untuk Januari, Februari. Jadi ya ada 1, 2 bulan, waktu untuk kita menunggu suket itu bagaimana model suket terbaru gitu ya. Nah, sekarang apa yang mesti Anda lakukan sebagai UMKM? Nah, UMKM orang pribadi yang mesti Anda lakukan adalah tidak ngapa-ngapain. Lu tidak perlu ngapa-ngapain, teman-teman ya. Berjalanlah seperti biasa, berbisnislah seperti biasa, menjalankan omset Anda seperti biasa, 500 juta tidak kena pajak, kemudian setelah 500 juta lu bayar 0,5%, seperti itu sama seperti tahun 2024, sama seperti 2023, sama seperti yang sebelumnya. Nanti ketika Oktober 2025 kita ngemis lagi sama Sri Mulyani, kita ngemis lagi sama Pak Prabowo ya, kita minta lagi, kita bikin petisi lagi, kita bikin demo lagi, kita hebohin lagi, kita viralkan lagi ya. Kalau berhasil viral, nanti Pak Prabowo tinggal bilang, "Oke, kita perpanjang setahun lagi," gitu ya. Dan 2026 mau mau diperpanjang lagi, silakan bikin viral lagi teman-teman ya. Karena di negara Konoha itu no viral no justice, itu teman-teman ya. Jadi di negara Konoha kalau bisa kami persulit, kenapa mesti dipermudah? Nah, supaya bisa dipermudah, lu mesti viral, gitu kan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi nanti sementara kita berterima kasih kepada, pahlawan UMKM kita, Pak Maman, kemudian Pak Erlangga, dan Ibu Sri Mulyani ya. 3 orang ini yang pantas untuk mendapatkan penghormatan kita karena memperpanjang 1 tahun ya. Nanti ketika Oktober, November tahun depan kita mengemis lagi, kita bikin viral lagi, dan semoga mereka mau mendengarkan untuk memperpanjang atau bahkan mempermanenkan. Semuanya tergantung Anda teman-teman ya, karena Anda adalah, pengemis sejati di negara tercinta kita ini. Bercanda guys saya, bercanda guys ya, bercanda bercanda. Oke. Jadi itulah ya, kebijakan setengah hati seperti ini, kebijakan yang menurut gua agak-agak lucu seperti ini, kita harus apresiasi. Kita apresiasi ya, Sri Mulyani itu udah butek mukanya ya, sudah kesel banget gitu ya. "Ngapain sih diperpanjang? Ngapain sih si Pak Maman ini bikin ribet," gua katanya kan. "Ngapain sih Pak Erlangga mau perpanjang-perpanjang lagi? Udah kasih setahun aja, nggak usah lagi," gitu kan. Tapi nanti ya, kita lihat Oktober, November 2025 kita demo lagi, kita bikin petisi lagi, kita ramein lagi, kita viralkan lagi. Mudah-mudahan Pak Prabowo masih hidup, mudah-mudahan Pak Prabowo masih masih menjabat dan bersedia untuk, memperpanjang lagi dan lagi dan lagi, kalau perlu dipermanenkan untuk kita semua para UMKM. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.